Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Yoga Dwitya Pramudita Eskom MCS selaku dosen penguji. Yang terhormat, Ibu Eka Malasari Rohman Eskom Mkom selaku dosen pembimbing. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan laporan kerja praktik saya, yaitu membuat buku tutorial dengan judul Filtering Data COVID-19 menggunakan Pandas Data Frame. Studi kasus Filtering Data COVID-19 dengan metode agregasi menggunakan Pandas Data Frame. Sebelum saya lanjutkan membahas mengenai studi kasus yang mana saya akan mulai membuat program atau membuat tutorial mengenai filtering data COVID-19 menggunakan Pandas Data Frame, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit mengenai pokok-pokok pembahasan yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu filtering data, kedua Pandas Data Frame, ketiga agregasi, yang keempat dataset, dan yang terakhir pembahasan studi kasus tersebut atau membuat program. Lanjut pada pembahasan pertama mengenai filtering data. Filtering data. Pemfilteran data adalah metode memilih bagian yang lebih kecil dari kumpulan data dan menggunakan subset tersebut untuk dilihat atau dianalisis. Ini seperti di mana klausa where di SQL atau Anda harus menggunakan filter di MS Excel, Microsoft Excel untuk memilih baris tertentu terutama berdasarkan beberapa kondisi. Dalam hal kecepatan, Python memiliki cara efisien dalam melakukan penyaringan dan agregasi. Ini memiliki paket luar biasa yang disebut Pandas untuk tugas perselisihan data. Pandas telah dibangun di atas paket NumPy yang ditulis dalam periode bahasa program C yang merupakan bahasa tingkat rendah. Akibatnya, manipulasi data penggunaan paket Pandas adalah cara cepat dan cerdas untuk menangani unit data yang besar. Berbagai macam fungsi dari filtering data yaitu agar dapat ditampilkan dalam bentuk grafik, menghitung hasil untuk kelompok minat tertentu, mengecualikan pengamatan yang salah atau yang buruk dari analisis, melatih dan memvalidasi model statistik, penyaringan diharuskan untuk menguraikan pedoman atau logika untuk mengidentifikasi kasus yang Anda perlukan untuk analisis Anda. Pemfilteran juga akan disebut sebagai data subsetting atau data drill down. Kemudian lanjut pada pembahasan Pandas Data Frame. Baik, Pandas Data Frame adalah dua dimensi yang bisa berubah, mungkin bentuk data tabular heterogen dengan sumbu yang dikategorikan atau yang biasa disebut baris dan kolom. Bingkai data adalah bentuk data dua dimensi, yaitu catatan disejajarkan dengan mode tabular dalam baris dan kolom. Pandas Data Frame mencakup tiga komponen utama, yaitu data, baris, dan kolom. Pandas adalah library open source dengan lisensi BSD menawarkan struktur data dan alat analisis fakta berkinerja tinggi dan mudah digunakan untuk bahasa pemrograman Python. Pandas memiliki banyak versi operasi manipulasi data seperti group by, join, merge, melt, concatenation, dan juga untuk keperluan data cleansing seperti filtering dan juga replacing. Sebagian besar operasi dasar ini yang dapat dicapai pada Pandas Data Frame adalah membuat data frame, mengatasi baris dan kolom, mengindeks dan memilih data, berjalan dengan data yang kurang, iterasi pada baris dan kolom, membuat Pandas Data Frame. Di dunia nyata, Pandas Data Frame ini akan dibuat melalui memuat kumpulan data dari penyimpanan yang ada. Penyimpanan dapat berupa database SQL, file CSV, dan file Excel. Pandas Data Frame dapat dibangun dari daftar, kamus, dan dari daftar kamus, dan lain-lain. Keuntungan dari Pandas Library sendiri yaitu saat menganalisis file menggunakan Pandas, kita dapat memilah file menjadi komponen yang lebih kecil. Setelah itu, Anda akan melakukan processing data untuk mendapatkan data yang paling diinginkan.
Yang kedua, Pandas memiliki banyak fungsi yang diperlukan untuk analisis data, terdiri dari penyaringan dengan situasi yang beragam atau segmentasi dan segregasi atau pemisahan data yang sesuai dengan preferensi. Yang ketiga, Pandas dapat menangani data yang hilang dengan menggunakan function FILNA. Nilai yang hilang dapat diganti dengan nilai khusus atau nilai tambahan termasuk mean, i-median, memberikan kemudahan dalam analisis datetime series yang dapat dijadikan indeks sebagai datetime value. Konversi di antara zona waktu, konversi dari string datetime menjadi datetime, advanced time series filtering, lalu time series data plotting, rolling underscore data by average, sum, max, min, dan seterusnya. Dan yang terakhir, Pandas menyajikan fungsi plot data yang mungkin sangat bersih untuk digunakan, mulai dari histogram, diagram garis, diagram batang, plot container, plot pencar, plot kepadatan kernel, hingga plot statistik untuk data deret waktu. Selanjutnya, pembahasan mengenai agregasi. Agregasi adalah mengurangi dan meringkas data tabel. Sederhananya, agregasi adalah kesimpulan dari suatu data, mulai dengan catatan mentah dari tabel atau sumber data lainnya. Data sering datar artinya ada banyak detail tetapi belum dikelompokkan dengan cara apapun. Bagian penting dari model data adalah menetapkan agregasi yang menyederhanakan, mengabstraksi, atau meringkas pola dalam solusi untuk pertanyaan bisnis khusus. Agregasi yang paling umum seperti orang-orang yang menggunakan rata-rata, jumlah hitungan, distinct count, max, min, atau jumlah dapat dibuat dalam pengukuran secara otomatis dengan bantuan penggunaan autosum. Baik, berikut ini adalah dataset yang saya gunakan untuk dalam studi kasus. Ada data berupa file dengan format .csv. Data ini saya dapatkan pada sebuah sumber kaggle.com yang bisa Anda temukan di Google kaggle.com. Data ini adalah data COVID-19 dari bulan Maret 2020 hingga Maret 2021. Terdapat 37 kolom dan 13.014 baris data. Data ini akan kita filter dengan menggunakan Pandas Data Frame. Konsep agregasi nantinya akan digunakan dalam pembuatan program untuk menyatakan jumlah kasus pasien terdampak, sembuh, dan juga meninggal dunia akibat wabah COVID-19 di seluruh provinsi Indonesia. Dan juga melihat provinsi mana saja yang jumlah kasus aktifnya paling sedikit dan yang paling banyak terdapat kasus aktif COVID-19 di setiap hari dalam 1 tahun terakhir. Tujuan dari data ini sendiri nantinya agar dapat mengetahui progres kondisi COVID-19 di seluruh provinsi Indonesia. Lanjut pembahasan mengenai studi kasus. Dalam pembahasan studi kasus ini, kita akan membuat program mengenai filtering data COVID-19 menggunakan Pandas Data Frame. Namun, sebelum kita membuat program ini, pastikan Anda semua telah menginstal bahasa pemrograman Python dengan Jupyter. Berikut ini saya tunjukkan cara instalasi bahasa pemrograman Python dengan Jupyter. Baik, yang pertama, kunjungi situs anaconda.com. Jadi, Anaconda ini merupakan platform yang biasa digunakan untuk proses data science. Di dalamnya kita dapat menjalankan berbagai macam tools seperti Jupyter, RStudio, Spider, Goldfish, dan lebih banyak lagi. Baik, untuk unduh dan instalasi Python dengan Jupyter, yang pertama kita mengunjungi situs Anaconda lalu pilih Get Started, pojok kanan atas. Yang kedua, pilih install Anaconda individual version yang paling bawah. Lalu selanjutnya, scroll ke bagian bawah laman, pilih file instalasi yang sesuai dengan perangkat kalian, Windows, Mac, atau Linux. 64 bit atau 32 bit, pilih Python versi 3. Proses download akan dimulai dan kalian bisa menunggu prosesnya hingga selesai.
Setelah itu, cari file yang telah kalian unduh tersebut, lalu kalian install. Jalankan proses instalasi seperti memasang software pada umumnya. Ikuti pilihan default instalasi. Setelah install berhasil, lalu pada tahap keempat ini, kalian bisa membuka Anaconda Navigator melalui Start Menu. Hasilnya kurang lebih seperti gambar pada nomor 4. Lalu, kita bisa masuk ke Jupyter melalui dua cara, yaitu melalui Anaconda Navigator langsung atau melalui Start Menu. Jendela browser akan terbuka dan membuka Jupyter, seperti pada gambar kelima. Lanjut, di Jupyter Notebook, kita juga dapat membuat file dan folder sama seperti membuatnya di halaman sistem operasi, seperti Windows, Linux, atau Mac. Baik, berikut tadi penjelasan mengenai cara unduh atau menginstal Python dengan Jupyter. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai studi kasus, di mana di sini saya akan membuat program mengenai filtering data COVID-19 menggunakan Pandas Data Frame. Berikut ini adalah tutorial membuat program filtering data COVID-19 di seluruh provinsi Indonesia menggunakan Pandas Data Frame yang akan saya jelaskan dari awal hingga akhir. Yang pertama, membuka dan membuat file di Jupyter Notebook. Pada implementasi kali ini, kita akan buka Jupyter Notebook menggunakan aplikasi Anaconda. Yang pertama, kita langsung buka saja aplikasi Anaconda Navigator, kemudian setelah itu kita cari Tools Jupyter. Nah, lalu kita klik Launch, seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, setelah membuka aplikasi tersebut, maka buat file Python dengan cara klik New di bagian pojok kanan atas ini, lalu pilih Python 3. Setelah melalui proses loading, file baru telah berhasil dibuat dan siap untuk digunakan. Baik, setelah berhasil membuat file baru, langsung saja kita mulai implementasi data secara berurutan. Pertama, kita importkan library Python terlebih dahulu guna untuk menunjang fungsi Python yang akan digunakan. Yang pertama, import matplotlib, import pandas, import numpy, dan import datetime. Pada komen di sini, ada beberapa fungsi yang dipanggil diantaranya import matplotlib berfungsi membantu memvisualisasikan data menjadi lebih rapi, lalu import pandas berfungsi sebagai pengolahan data dan juga pengagregasian pada SQL. Selain itu juga bisa digunakan membaca file dengan format CSV, TXT, dan lain sebagainya. Lalu import numpy di sini berfungsi untuk operasi vektor dan matriks atau dapat dikatakan untuk mengelola array dan array multidimensi. Yang terakhir, import datetime berfungsi untuk manipulasi data datetime. Lanjut, tutorial yang kedua, import dataset. Di sini membaca file CSV COVID-19 yang telah di-download dengan menggunakan fungsi pd.read_csv. Ini untuk memunculkan sebuah dataset yang saya gunakan. Ada date, location ISO code, location, new case, new date, recovered case, lalu total recovered, longitude, new case per million, dan lain sebagainya. Lanjut, pada tutorial yang ketiga, yaitu melihat daftar kolom. Di sini, untuk dapat melihat daftar kolom apa saja yang ada dalam dataset yang kita punya, bisa menggunakan komen data.column. Akan memunculkan keluaran sebagai berikut. Ini adalah kolom yang ada pada dataset saya. Lanjut, yang keempat, memfilter data IDN dan juga data tanggal terbaru. Pada tahap keempat ini, kita memfilter data IDN dengan kriteria location ISO code, IDN, dan juga memfilter data tanggal terbaru. Mengambil data paling bawah dari dataset dengan kriteria data new, location ISO code IDN, dan juga rank date. Nah, dalam hal filtering data IDN ini, yang berarti memfilter data dengan lokasi IDN saja. Dan untuk filtering data tanggal terbaru ini, yaitu untuk mengambil data paling bawah yang berisi informasi tanggal, bulan, dan tahun terbaru. Lanjut, pada filtering data terbaru.
Filtering data terbaru ini menampilkan jumlah orang yang terdampak COVID-19, orang yang sembuh, dan orang yang meninggal akibat COVID-19 di seluruh provinsi Indonesia. Data terakhir update pada tanggal 28 Maret 2021. Nah, di sini hasil filtering di atas dapat mengetahui total kasus di seluruh provinsi Indonesia berjumlah 1.496.085 jiwa. Lalu total kasus sembuh di seluruh provinsi Indonesia berjumlah 1.331.400 jiwa dan total kasus kematian di seluruh provinsi Indonesia berjumlah 40.449 jiwa. Lanjut tutorial ke-6, yaitu filtering jumlah kasus baru yang meningkat dalam setiap bulan. Di sini memfilter jumlah kasus baru yang meningkat dalam setiap bulan dalam 3 kasus pasien COVID-19, yaitu new recovered, new death, dan juga new case, dalam bentuk sebuah grafik. Nah, di sini dalam grafik berwarna biru, untuk kasus aktif di atas dapat dilihat dari bulan Maret 2020 hingga bulan Januari 2001, angka atau jumlah kasus aktif COVID-19 terus meningkat. Di sini terus meningkat, lalu mengalami kenaikan parah pada bulan Februari 2021 dengan total 13.094 jiwa. Setelah itu mengalami penurunan jumlah kasus aktif pada bulan berikutnya, yaitu pada bulan Maret 2021, dengan total kasus 8.493 jiwa. Akan tetapi jumlah kasus aktif masih terbilang tinggi dibandingkan jumlah kasus aktif 2 bulan yang lalu, yaitu pada bulan Januari 2021 dengan total kasus aktif baru yaitu berjumlah 6.528. Lalu pada meninggal baru di sini grafik berwarna kuning, kasus meninggal baru dapat dilihat dari bulan Maret 2020 hingga Januari 2021 mengalami kenaikan terus hingga jumlah kasus meninggal mengalami kenaikan cukup parah pada bulan Februari 2001 dengan total 336 jiwa. Setelah itu mengalami penurunan jumlah kasus meninggal pada bulan berikutnya, yaitu bulan Maret 2021 dengan total 264 jiwa. Akan tetapi sama dengan kasus terbaru, masih terbilang tinggi dibanding jumlah kasus aktif kasus meninggal 2 bulan yang lalu, yaitu pada bulan Januari 2021 dengan total kasus meninggal 243 jiwa. Di sini pada sembuh baru, grafik berwarna hijau dapat dilihat dari bulan Maret 2020 hingga Januari 2021 terus mengalami peningkatan jumlah kasus sembuh dari virus COVID-19 hingga mengalami kenaikan kasus sembuh pada bulan Februari 2021 dengan total 10.868 jiwa yang sembuh dari paparan virus COVID-19. Setelah itu mengalami penurunan jumlah kasus sembuh pada bulan berikutnya, yaitu bulan Maret 2021 dengan total 8.686 jiwa. Akan tetapi jumlah kasus sembuh masih terbilang tinggi dibanding jumlah kasus aktif 2 bulan yang lalu, yaitu pada bulan Januari 2021 dengan total kasus sembuh yaitu 6.983 jiwa. Di sini ada grafik gabungan dari kasus sembuh baru, meninggal baru, dan kasus aktif baru. Lanjut tutorial yang ke-7, yaitu menampilkan kumulasi data kasus dari seluruh provinsi Indonesia. Menampilkan grafik kumulasi data kasus COVID-19. Di sini komen untuk menampilkan grafik kumulasi data kasus. Ini berwarna kuning untuk pasien yang meninggal, berwarna hijau untuk pasien yang sembuh akibat COVID-19, dan yang berwarna biru adalah aktif atau dirawat. Lanjut, untuk menampilkan kumulasi data kasus dari seluruh provinsi di Indonesia, berikut ini adalah komen untuk menampilkan grafik seluruh pasien, seluruh kasus dari seluruh provinsi di Indonesia, dari kasus meninggal, terdampak, dan sembuh di seluruh provinsi Indonesia.
Lanjut pada tutorial yang ke-10, yaitu menampilkan data kasus aktif dari 34 provinsi di Indonesia agar dapat melihat dengan jelas data 34 provinsi dengan total kasus aktif dalam bentuk grafik dari masing-masing provinsi di seluruh Indonesia menggunakan komen sebagai berikut. Di sini terlihat kasus aktif dari DKI Jakarta tertinggi, kasus aktif tertinggi dari setiap provinsi, dari 34 provinsi seluruhnya. Lanjut, tutorial yang terakhir yaitu metode agregasi menggunakan Pandas Data Frame. Selanjutnya, memfilter data menggunakan metode agregasi untuk mengetahui dampak kasus aktif COVID-19 dengan jumlah yang terdampak kasus aktif paling tinggi atau max dan paling rendah min terletak di provinsi mana saja dari setiap hari dalam 1 tahun terakhir. Di sini penggunaan metode agregasinya untuk mengetahui min kasus terendah dan max untuk kasus tertinggi. Memunculkan keluaran pada daftar kasus tertinggi di Provinsi Jawa Barat, lalu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Papua, dan Jawa Timur. Dan kasus terendah ada di Provinsi Kalimantan Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Baik, kesimpulan dari hasil program yang telah saya buat mengenai filtering data COVID-19 di seluruh provinsi Indonesia menggunakan Pandas Data Frame dapat disimpulkan bahwa tujuan dari filtering data tersebut adalah agar dapat ditampilkan dalam bentuk grafik. Fungsi dari filtering data adalah proses memilih bagian yang lebih kecil dari kumpulan data dan menggunakan subset itu untuk melihat atau menganalisis. Ada 7 data yang telah melakukan proses filtering, yaitu filtering data IDN, filtering tanggal terbaru, filtering jumlah orang yang terdampak COVID-19, yang sembuh dan yang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 di seluruh provinsi Indonesia, lalu juga memfilter jumlah kasus baru yang meningkat dalam setiap bulan dalam 3 kasus pasien COVID-19, yaitu yang terdampak, sembuh, dan meninggal dunia. Lalu yang terakhir yaitu filtering data menggunakan metode agregasi untuk mengetahui dampak kasus aktif COVID-19 dengan jumlah yang terdampak kasus aktif paling tinggi atau max dan paling rendah atau min terletak di provinsi mana saja dari setiap hari dalam 1 tahun terakhir. Konsep agregasi digunakan untuk menyatakan jumlah, min, dan max dari suatu data. Penggunaan metode agregasi dalam program ini adalah untuk mengetahui dampak kasus aktif COVID-19 di seluruh provinsi Indonesia dengan jumlah yang terdampak kasus aktif paling tinggi terletak di Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, lalu di Provinsi Jawa Tengah, dan juga di Provinsi Papua, dan yang terakhir di Provinsi Jawa Timur. Lalu untuk jumlah yang terdampak kasus aktif paling rendah terletak di Provinsi Kalimantan Barat, di Provinsi Jambi, lalu di Provinsi Sumatera Selatan, dan juga Provinsi Maluku Utara, dan yang terakhir di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data tersebut terhitung dari setiap hari dalam 1 tahun terakhir. Target akhir dalam pembuatan program filtering data COVID-19 di seluruh provinsi Indonesia ini menggunakan Pandas Data Frame, yaitu untuk divisualisasikan setelah dilakukannya proses filtering data. Tujuan dari data ini adalah untuk mengetahui progres kondisi COVID-19 di seluruh provinsi Indonesia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat dalam pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.